Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu abstraksi, level-level dari abstraksi, manfaat dari abstraksi, dan contoh penerapan dari abstraksi. Next. Ya, di sini adalah anggota dari kelompok kami. Next. Kemudian apa itu abstraksi? Abstraksi adalah cara untuk mengekspresikan suatu ide dengan menyembunyikan detail yang tidak relevan dengan konteks. Bahasa simpelnya adalah cara untuk mempersimpel apa yang dicari oleh pengguna. Jadi di sini konsep abstraksi itu seperti menyembunyikan hal-hal yang tidak sesuai dengan konteks, yang tidak relevan dengan konteks apa yang dicari dari pengguna. Next. Jadi sebenarnya kita sudah belajar dari konsep abstraksi itu sejak kecil. Seperti di dalam gambar berikut. Gambar berikut adalah hewan yang mempunyai 2 mata, 1 hidung dan 2 telinga, dan juga 4 kaki, juga 1 ekor. Nah, hal ini dari kecil kita sudah diajarkan bahwa kita menyebut hewan ini itu sebagai kucing. Dari hal tersebut, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kita dapat mengimplementasikan konsep abstraksi dari sejak kita kecil. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak perlu menyebutkan bahwa hewan itu mempunyai 4 kaki, 2 mata, tidak perlu mendeskripsikan dengan jelas, hanya dengan kita menyebutkan hewan itu adalah kucing. Dengan demikian, maka lawan bicara kita akan paham bahwa hewan itu adalah kucing yang dimaksud. Penerapan konsep abstraksi yang selanjutnya adalah contohnya ketika kita menggunakan lift, maka kita akan langsung berfokus ke bagaimana cara kita untuk sampai ke lantai yang kita tuju, yaitu dengan cara menekan tombol-tombol yang diperlukan. Kita tidak perlu mengetahui bagaimana mekanisme lift bekerja, bagaimana tekanan beratnya dan yang lainnya. Selanjutnya, seperti di Gmail dan WhatsApp, yaitu kita hanya perlu tahu bagaimana cara mengirim pesan, bagaimana cara melakukan panggilan. Kita tidak perlu tahu bagaimana mekanisme pengiriman pesan tersebut atau bagaimana pesan tersebut bisa terenskripsi dan yang lainnya. Konsep yang lain yaitu pedal mobil. Di dalam mobil, pedalnya terdapat ada 3, yaitu pedal gas, pedal rem, sama pedal kopling. Ketika kita menginjak kaki pada pedal gas, mobil kita akan melaju. Kita tidak perlu mengetahui di balik layar dari pedal gas itu, yaitu tekanan kita menginjak pedal atau tekanan bensin yang pada bensin untuk melajukan mobil. Pedal yang lain yaitu kopling dan rem, sama seperti pedal gas yang kita lihat hanya fungsinya saja, bukan yang di balik layar, yaitu kayak konstruksinya, sistem kerjanya dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu level abstraksi. Untuk mempermudah penyampaian bagi pengguna, ada level abstraksi yang kita gambarkan dalam bentuk tangga. Di setiap level atau layer dari abstraksi ini ada sebuah permasalahan di mana ada detail yang dimunculkan dan ada detail yang dihilangkan. Kembali lagi sesuai dengan konteks yang ada. Nah, semakin kita naik dari tangga, maka akan semakin abstrak. Sedangkan semakin turun, maka dia akan semakin real atau semakin konkret. Contoh gampangnya itu ada di Google Maps. Ketika kita memasuki Google Maps di handphone, tampilan awal itu pasti negaranya dulu. Nah, ketika misalkan kita memiliki tujuan, kita ingin tahu letak kampus C itu ada di mana, maka
kita akan langsung merujuk ke negara Indonesia pastinya. Nah, ketika kita merujuk negara itu, ada detail-detail informasi lain yang disembunyikan, yaitu negara-negara lain seperti negara Jepang, negara India, Amerika Serikat, Kanada, dan lain-lain. Selanjutnya ketika kita masuk ke Indonesia, pasti kita akan merujuk ke provinsinya, yaitu kita ke Jawa Timur. Ketika kita menuju ke Jawa Timur, maka provinsi-provinsi lain pun akan disembunyikan. Begitu seterusnya sampai kita menemukan kampus B. Nah, coba saja bayangkan, misalkan kita memasuki tampilan Google Maps, itu tidak ada level abstraksi yang dibuat oleh pemrogramannya. Bayangkan sebanyak apa titik-titik atau sepenuh apa layar kita dipenuhi dengan letak-letak setiap detail dari Google Maps, yaitu di seluruh dunia, seperti itu. Dalam contoh lain, seperti dalam penggunaan Google, ketika kita mencari pencarian seorang penyanyi Shawn Mendes, maka Google akan menyembunyikan penyanyi-penyanyi lain dan akan langsung terfokus pada Shawn Mendes. Jika kita menuju ke ranah yang lebih umum, Shawn Mendes merupakan seorang penyanyi pop, penyanyi, musisi, dan manusia. Dalam data science sendiri, kita bertugas untuk melakukan pemrograman. Pemrograman ialah penggabungan dari logaritma dengan struktur data. Struktur data itu adalah abstraksi itu sendiri. Seperti dalam contoh ketika kita menekan tombol lift, Tokopedia, YouTube, dan Netflix, maka seorang data science bertugas untuk mengatur pemrograman agar orang-orang menjadi lebih mudah menggunakannya. Jika kita menggunakan Java, maka pemrograman akan mengikuti aturan tulisan Java, dan jika kita menggunakan Python, akan menggunakan aturan Python, dan itu seterusnya. Selanjutnya, manfaat apa yang kita dapatkan dalam proses abstraksi? Yang pertama, memudahkan kita untuk memahami secara tepat isi dari suatu informasi. Contohnya, jika kita ingin mengetahui informasi mengenai ciri-ciri dari suatu kucing, kita akan mendapatkan informasi hanya mengenai ciri-ciri tertentu, misalnya jumlah kakinya, dan kucing itu memiliki ekor, hanya sebatas itu saja. Yang kedua, membantu berpikir secara imajinatif terhadap suatu masalah. Misalnya, contohnya saja, kita memiliki suatu masalah. Dalam proses abstraksi, kita hanya perlu mengedepankan sebuah solusi yang penting untuk memecahkan masalah tersebut. Kita tidak perlu memikirkan solusi yang tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah secara efisien dan tidak memakan waktu lama. Misalnya saja dalam penerapan Google Maps, jika kita ingin mengetahui suatu lokasi. Yang terakhir, membantu melihat ide pokok atau suatu model dalam suatu masalah dan membuat solusi yang cocok untuk menyelesaikannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasinya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.